Kondisi mulut rahim apa yang bisa menyebabkan perdarahan pasca sanggama? Yang pertama adalah bila perdarahan itu tidak banyak, sebenarnya masih bisa karena adanya radang pada mulut rahim, disebut cervicitis. Nanti saya tunjukkan gambarnya sehingga bisa membayangkan kenapa bisa terjadi perdarahan. Cervicitis sebenarnya ada dibagi dua, cervicitis yang akut sama cervicitis yang kronik. Cervicitis akut itu artinya saat itu sedang terjadi dan baru awal-awal terjadi. Biasanya mulut rahim menjadi kemerahan dan kadang-kadang juga bisa sampai gampang berdarah. Sedangkan kalau cervicitis kronis itu sudah terjadi berulang kali sehingga tentunya mulut rahimnya juga tidak sehat. Tapi biasanya yang bisa terjadi adalah cervicitis akut. Gambaran klinisnya atau apa sih yang dirasakan oleh pasien dengan cervicitis itu adalah keputihan. Jadi sebenarnya keputihan itu bisa cervicitis tapi juga ditambah radang di vagina, namanya cervicovaginitis. Nah, cervicovaginitis ini radang di mulut rahim ya, radang di vagina ya, sehingga munculnya adalah sebagai keputihan. Nah, kebetulan tadi penanya kita adalah dia pernah diikuti gejala keputihan, sehingga langkah pertamanya adalah apakah dipastikan pertama tidak karena pola haid yang terganggu. Nah, yang kedua, apakah memang hanya sebatas radang di vagina maupun radang di mulut rahim. Kalau misalnya dua hal ini tentunya hanya cukup dilakukan pengobatan atau tindakan yang minor. Nah, sekarang penyebab yang lain. Penyebab lain yang relatif jarang tapi bisa terjadi adalah adanya polip dari mulut rahim. Nanti saya tunjukkan gambaran dari polip. Polip adalah suatu tumor jinak yang tumbuh dari jaringan, dalam hal ini adalah mulut rahim atau di lorong dari rahim tapi menonjol di mulut rahim di dalam vagina. Nah, ini beberapa kasus polip itu memang bisa juga gampang berdarah. Pada kasus seperti ini gampang diperiksa dengan dilihat oleh seorang dokter ahli kandungan atau dengan kolposkopi, maka akan kelihatan. Dan manajemennya apa? Polipnya diambil sambil dilakukan kuretase, sehingga tangkainya yang di dalam lorong mulut rahim maupun di dalam rahim akan bersih, sehingga tidak muncul lagi. Nah, yang lain lagi adalah adanya kanker atau prakanker dari serviks. Kanker serviks selalu dimulai dengan tahapan prakanker, tidak langsung menjadi kanker serviks yang invasif, kanker serviks yang memang sudah benar-benar kanker, tapi tahapan yang namanya prakanker. Pada tahapan prakanker ini ada prakanker yang ringan, sedang, dan berat. Nah, pada prakanker yang berat itu memang bisa terjadi perdarahan pada saat berhubungan. Tapi yang paling utama adalah ketika berhubungan keluar darah yang sering adalah sudah menjadi kanker. Saya harapkan deskripsi ini tidak menjadi ibu menjadi khawatir, tapi yang penting adalah lebih waspada karena memang kemungkinan adanya kanker pada mulut rahim yang ditandai dengan keputihan yang berulang, yang sudah lama, apalagi ditandai dengan gejala utama perdarahan pasca sanggama, maka harus betul-betul diperiksa apakah itu adalah suatu kanker mulut rahim. Nanti saya tampilkan gambar bagaimana gambaran atau foto suatu kanker rahim sehingga bisa terbayangkan, oh tentu saja kalau berdarah, kalau berhubungan keluar darah. Karena pada kanker mulut rahim itu rahimnya selain membesar juga menjadi rapuh. Mari dukung channel ini dengan memberikan like, share, comment, and subscribe.